Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Widya Putri. Pada kesempatan kali hari ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS, strategi dan media pembelajaran yang telah saya susun. Berikut merupakan table of content atau poin-poin yang akan saya paparkan nanti. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar, poin yang kedua adalah analisis konten, poin yang ketiga adalah argumentasi, dan yang terakhir sintak dari model pembelajaran yang saya pilih. Kompetensi dasar yang saya pilih adalah merancang bangunan sederhana dengan memperhatikan prinsip-prinsip struktur, prinsip-prinsip teknik, dan juga eh, kelayakan ekonomi. Berikut merupakan analisis konten dari KD yang telah saya paparkan. Terdapat 5 poin. Poin yang pertama adalah prinsip-prinsip struktur. Prinsip-prinsip struktur itu di mana siswa itu diharapkan memiliki pemahaman mengenai prinsip-prinsip struktur dalam perancangan bangunan, seperti sistem struktur yang efektif, penggunaan materi yang tepat, dan juga penempatan elemen struktural yang tepat. Yang kedua adalah prinsip-prinsip teknik. Prinsip-prinsip teknik adalah siswa itu juga harus memahami teknik dalam perancangan bangunan, seperti teknik pemilihan material yang tepat, teknik konstruksi, teknik penyelesaian, dan juga em, teknik pemeliharaan ketika bangunan itu sudah jadi. Kemudian adalah kelayakan ekonomi, di mana siswa itu tuh harus juga mempertimbangkan kelayakan ekonomi atau biaya-biaya yang terdapat dalam pembangunan gedung tersebut gitu. Seperti biaya material, biaya tenaga kerja, biaya pelaksanaan, biaya pemeliharaan bangunan yang sudah jadi gitu. Kemudian pembuatan desain, di sini itu siswa itu diajarkan untuk membuat desain denah, desain detail gambar kerja, desain tampak, yang mana mempertimbangkan ketiga aspek di atas, yaitu prinsip struktur, prinsip teknik, dan juga kelayakan ekonominya. Kemudian penggunaan software di sini itu siswa itu diajarkan tentang penggunaan software yang akan eh, berguna atau berguna untuk pembuatan desainnya. Software yang sering digunakan itu biasanya adalah AutoCAD dan juga Revit. Kemudian argumentasinya itu di mana pendidikan teknik bangunan adalah salah satu eh, mata pelajaran di sekolah vokasional dengan KD-nya itu adalah merancang bangunan sederhana dengan memperhatikan prinsip-prinsip struktur, teknik, dan juga kelayakan ekonomi. Nah, dalam mengajar KD tersebut itu model pembelajaran yang menurut saya yang cocok adalah model pembelajaran berbasis proyek. Nah, model pembelajaran berbasis proyek itu eh, adalah model yang cocok itu adalah model yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam merancang dan membangun bangunan. Nah, model pembelajaran proyek itu memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan teori yang didapat dari pendidik, yang telah dipelajari eh, dan memberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan dan juga kemampuan yang diperlukan dalam bidang konstruksi. Nah, dalam model pembelajaran proyek ini, siswa akan diajarkan untuk bekerja dalam kelompok maupun sendiri atau individu. Siswa itu akan terlibat dalam proses merancang bangunan itu mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, perhitungan hingga ke pelaksanaannya. Nah, selama proses pembelajaran ini, siswa akan belajar tentang prinsip struktur, teknik, dan juga kelayakan dari ekonomi dari bangunan yang telah direncanakan. Nah, keuntungan utama dari model pembelajaran ini adalah memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan dalam berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kreatif. Dalam pembelajaran teknik bangunan, kemampuan ini sangat penting dalam dunia kerja karena karena dia itu berkelompok, jadi melatih komunikasi antar siswa. Tentu saja komunikasi di dunia kerja itu juga merupakan salah satu skill yang penting. Nah, kemudian
dalam model pembelajaran proyek ini juga memiliki kendala dan hambatan. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di sekolah. Nah, proyek pembelajaran itu membutuhkan ruang besar dan juga alat dan bahan yang cukup serta instruktur yang berkualitas. Selain itu, siswa juga memerlukan keterampilan khusus dalam penggunaan alat dan bahan yang mungkin tidak dimiliki semua siswa. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah itu tuh bisa bekerja sama dengan industri dan perusahaan terkait, yang mana yang mana dalam kerjasamanya itu dapat memberikan fasilitas yang tadi misalnya alat dan bahannya dan juga instruktur-instrukturnya dalam proses pembelajaran. Seperti contohnya itu adalah Wika. Wika itu sering membuat workshop untuk memberikan pelatihan aplikasi BIM seperti itu. Nah, eh, jadi meskipun mode pembelajaran ini tuh banyak keuntungannya, tapi juga eh, memiliki kendala dan hambatan. Nah, salah satu untuk solusinya, untuk hambatannya adalah sekolah itu dapat mengatasinya itu dengan tadi kerjasama seperti itu. Untuk pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan serta memberikan pelatihan khusus kepada siswa untuk mengasah keterampilan mereka dalam penggunaan alat dan bahan. Dan dengan cara ini, siswa itu akan lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Itu. Selain itu, penggunaan teknologi dan inovasi itu juga dapat membantu mengatasi kendala dan hambatan dari model pembelajaran proyek. Misalnya untuk buat desain itu bisa dipermudah menggunakan aplikasi BIM seperti AutoCAD, Revit, Navisworks, seperti itu. Selain itu, penggunaan teknologi itu juga dapat memudahkan dalam mengkomunikasikan ide dan desain antar siswa atau dengan instruktur. Dan dalam era yang semakin maju ini, kemampuan dalam eh, bidang teknik bangunan itu sangat dibutuhkan. Karena eh, ya untuk membangun hunian, membangun konstruksi jalanan, seperti itu. Oleh karena itu, sangat penting bagi siswa dalam pendidikan vokasional konstruksi eh, pendidikan vokasional konstruksi terutama untuk memahami KD ini dan menguasai keterampilan dalam membangun bangunan. Dalam mengajar KD ini, model pembelajaran yang cocok adalah project based learning, yang mana memberikan pengalaman langsung, terus meningkatkan skill untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga berpikir efektif dan kreatif. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang tepat, saya yakin eh, siswa itu akan terbekali dengan skill-skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah simpak dari project based learning. Jadi ada 3 poin utama, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Poin yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana itu guru itu menunjukkan salah satu peserta didik menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa, memeriksa kehadiran dan kebersihan kelas. Kemudian guru menyampaikan tujuan kompetensi yang harus dikuasai dan juga guru itu mengingatkan kepada peserta didik untuk eh, eh, kebermaknaan pencapaian kompetensi dari pembelajaran ini. Kemudian poin intinya yang kedua adalah kegiatan inti. Jadi kegiatan inti itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar, di mana siswa itu mengamati terlebih dahulu sebuah rancangan bangunan sederhana. Kemudian guru mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan siswa itu bertanya secara aktif dan mandiri mengenai struktur bangunan dengan dengan kesesuaian prinsip-prinsip struktur, prinsip-prinsip teknik, dan juga kelayakan ekonominya. Dan bagian yang kedua adalah mendesain
rencana proyek, di mana peserta didik ini terlebih dahulu mempelajari atau mengamati video dan juga PPT tentang bangunan sederhana yang telah diberikan. Kemudian peserta didik itu mengriset dan menganalisis data tentang prinsip struktur, teknik, dan juga kelayakan ekonomi dalam merancang bangunan sederhana. Kemudian peserta didik membuat desain bangunan sederhana mengikuti prinsip dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Bagian yang ketiga adalah menyusun jadwal dari proyeknya, yaitu eh, perencanaan masing-masing menyusun jadwal, kemudian siswa itu diberi informasi mengenai alokasi waktu dan batas atau deadline dari proyek tersebut. Siswa itu diarahkan menyusun jadwal dengan persepsi masing-masing siswa dan menyelesaikan gambar eh, interior atau gambar eh, rancangan gedungnya itu sesuai target. Guru dan siswa itu secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek itu. Kemudian, bagian yang keempat adalah memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, di mana guru itu memantau kegiatan setiap kelompok dan melakukan penilaian prosesnya, apakah ya kelompok ini jalan atau enggak gitu, apakah terdapat masalah dalam satu kelompok ini. Kemudian peserta didik itu juga bisa berkonsultasi jika memiliki kesulitan dalam pembelajaran dalam mengerjakan proyeknya. Kemudian guru itu membimbing siswa dalam menyelesaikan pekerjaan proyeknya. Kemudian menguji dan menilai hasil. Jadi guru ini menilai melalui pengecekan kemajuan masing-masing hasil portofolio, kemudian juga atau laporan tugas siswanya. Lalu guru itu memberikan tanggapan atau feedbacknya terhadap portofolio yang sudah diselesaikan. Kemudian guru itu memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya atau konfirmasi materi terkait dan memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik. Terakhir, poin intinya adalah penutup, di mana peserta didik itu bersama guru membuat rangkuman atau simpulan dari pelajarannya. Kemudian peserta didik melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas UTS yang telah saya susun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.